Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Ada banyak biksu di dinasti Xiao, dan sejumlah besar orang membuat terobosan setiap hari. Xiao Feng dengan cepat mengumpulkan lebih dari 100 orang. Orang-orang ini berada di alam yang berbeda, tetapi mereka semua hampir mencapai terobosan. Xiao Feng mengumpulkan orang-orang ini di sebuah bukit, jauh dari kota kekaisaran. Kalau salah satu orang tidak bisa dikendalikan dengan baik, dan bencana petir itu menimbulkan malapetaka, wah repot sekali. Lagi pula, tindakan semacam ini belum pernah terjadi di dunia surga dan manusia, dengan ratusan orang memicu kesengsaraan guntur pada saat yang bersamaan. Tuan Chen, mohon bersiap-siap. Begitu Anda siap, saya akan membiarkan mereka menerobos dan memicu kesengsaraan guntur. Xiao Feng berkata pada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, dengan santai menggambar serangkaian pola susunan, lalu membungkus seluruh gunung. Tidak peduli di alam mana Anda berada, saat Anda mengalami kesengsaraan, Anda adalah orang yang paling rentan. Kalau musuh muncul saat ini, bakal merepotkan. Mari kita mulai, kata Chen Ping. Xiao Feng berkata kepada ratusan kultivator, mulai. Saat Xiao Feng selesai bicara, awan gelap disertai guntur dan kilat tiba-tiba muncul di langit. Awan petir terus berkumpul, dan akhirnya seluruh langit menjadi hitam, dan Anda tidak dapat melihat tangan Anda di depan Anda. Hanya di awan guntur, kilat beterbangan bagaikan ular piton, dan guntur menggelegar di angkasa. Pemandangan di hadapan mereka bagaikan kiamat, yang membuat Xiao Feng dan Xiao Yuanshan khawatir. Tuan Chen, apakah ini baik-baik saja? Apakah terlalu berbahaya? Xiao Feng bertanya. Tidak apa-apa, lebih baik kau menjauh saja. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia sudah muncul di bawah awan petir. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya mulai menjadi ganas, lalu kilatan petir yang lebih tebal dari ember menyambar langsung ke arah Chen Ping. Ratusan pembudidaya di bawah juga mengumpulkan energi dan memusatkan pikiran, tidak berani ceroboh sedikit pun. Meskipun Chen Ping ada di sana untuk melawan guntur dan kilat, jika Chen Ping tidak dapat melawannya, dan guntur dan kilat yang begitu dahsyat menghantam mereka mungkin akan hancur menjadi abu. Kesengsaraan petir yang dialami ratusan kultivator yang berkumpul benar-benar sangat mengerikan. Chen Ping menghadapi petir seperti ember itu tanpa rasa khawatir. Kesengsaraan guntur orang-orang ini jauh lebih lemah daripada Chen Ping sendiri. Ruang asli dalam tubuh Chen Ping terbuka, dan bintang-bintang asal guntur dan kilat bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Suatu kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat meledak dari tubuhnya. Saat asal guntur dan kilat menyebar, Chen Ping merasakan tubuhnya perlahan berubah. Asal-usul guntur dan kilat perlahan menyatu dengan kesengsaraan guntur di depannya, dan pada saat yang sama, kekuatan tiga suku di tubuh Chen Ping benar-benar bereaksi sedikit. Ledakan-ledakan, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar Chen Ping tanpa henti. 100 mil jauhnya, Xiao Feng dan Xiao Yuanshan menyaksikan kejadian ini dengan gugup. Mereka tidak tahu apakah Chen Ping bisa mengatasinya. Pada saat yang sama, dalam kehampaan ribuan mil jauhnya dari dinasti Xiao, tiga sosok diam-diam muncul. Tatapan mereka menembus lapisan awan dan kabut, menatap langsung ke dinasti Xiao yang jauh. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang sulit untuk diungkapkan, menutupi. Pemimpinnya adalah seorang pria tampan yang mengenakan jubah brokat indah yang disulam dengan pola naga dan phoenix yang rumit, menonjolkan status bangsawannya. Dia memiliki wajah yang tampan, mata yang cerah, dan senyum jenaka di bibirnya, seolah-olah segalanya berada di bawah kendalinya. Di sebelah kirinya ada seorang pria kekar memegang palu meteor besar. Palunya meteor yang beratnya 10.000 pon, dililit beberapa rantai, berkilau dengan cahaya dingin, seakan-akan dapat dengan mudah merobek ruang.
Dia memiliki otot di sekujur tubuhnya dan sangat kuat. Dia tampak seperti pria yang kuat. Di sebelah kanannya ada seorang pria kurus dengan mata tajam, memegang tombak merah menyala. Tombak itu berwarna merah darah seperti api, dan ujung tombak itu sepertinya mengandung api yang berkobar yang dapat membakar segalanya. Di depan adalah dinasti Xiao, lalu Chen Ping ada di antara mereka. Pria berjubah brokat itu berbicara. Kakak, apa yang kamu ragukan? Ayo langsung pergi ke dinasti Xiao, hancurkan Chen Ping itu, dan ikuti 10 aula untuk menerima hadiahnya. Kata pria kekar itu. Orang-orang ini semua adalah kekuatan tersembunyi dari alam surgawi dan manusia, dan masing-masing dari mereka luar biasa, dan mereka semua berada di puncak 9 tingkat alam Mahayana. Meskipun belum mencapai alam abadi, untuk alam surgawi dan manusia, puncak 9 tingkat alam Mahayana juga merupakan keberadaan surga. Dan 3 pembudidaya puncak 9 peringkat alam Mahayana, saya khawatir mereka dapat mendorong seluruh alam surga dan manusia secara horizontal. Sekarang mereka hanya membutuhkan satu kesempatan untuk naik ke negeri ajaib. 100.000 batu roh abadi, memang sangat menggoda. Khusus untuk pembudidaya seperti mereka, yang berada di puncak peringkat ke-9 alam Mahayana, mereka sangat membutuhkan batu roh abadi untuk menerobos alam abadi. Bisakah kamu membunuh Chen Ping itu? Pria berjubah brokat itu bertanya. Tentu saja, maka Chen Ping bukanlah kelas 9 dari alam kesengsaraan, aku bisa membunuhnya dengan 1 jari. Pria kekar itu berkata dengan sangat percaya diri. Pria berjubah brokat itu tersenyum, karena kamu dapat mengambil nyawa Chen Ping itu dengan 1 jari. Mengapa orang-orang dari 10 aula mengeluarkan 100.000 batu roh abadi untuk membunuh Chen Ping itu? Petik 2. Pembudidaya 9 peringkat alam kesengsaraan, di mana nilainya 100.000 batu roh abadi. Saya khawatir itu tidak bernilai 100 batu roh abadi. Ini, pria kekar itu terdiam. Kakak, apakah kamu mengatakan bahwa perintah pembunuhan ini adalah konspirasi 10 istana? Pria kurus itu bertanya. Iya, orang-orang dari 10 aula memperlakukan semua orang sebagai orang bodoh, dan tangga ke langit akan segera muncul. Pada saat ini, 10 aula mengeluarkan perintah pembunuhan, jelas ingin memperkeruh air, dan kemudian mengamati semua kekuatan tersembunyi. Dan Chen Ping itu, tidak semudah yang kamu katakan. Aku telah menyelidikinya, 10 istana telah gagal berkali-kali, dan bahkan aliansi penyegelan iblis di bawah 10 istana telah menggunakan pemujaan 100 tahun untuk memburu dan membunuh Chen Ping itu, tetapi hasilnya belum berhasil. Pria berjubah brokat itu tersenyum tipis dan berkata, Kakak, karena kita tahu itu konspirasi, apa yang akan kita lakukan di sini? Jika Anda memiliki waktu ini, Anda dapat berlatih sebentar. Petik 2. Pria kekar itu sedikit tidak puas. Tutup mulutmu, apa yang aku putuskan, tentu saja ada alasanku. Pria berjubah brokat itu berkata dengan wajah dingin. Pria kekar itu terlalu ketakutan untuk berbicara, dan menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka bertiga dengan cepat mendekati dinasti Xiao, dan aura yang kuat langsung membuat semua orang di dinasti Xiao merasakannya. Tiba-tiba, semua orang di dinasti Xiao panik dan mulai berkumpul satu demi satu. 3 pembudidaya puncak 9 peringkat alam Mahayana, itu bukan lelucon. Pada awalnya, 10 yang mulia memiliki alam Mahayana dan 9 produk, yang membuat dinasti Xiao malu, jika bukan karena penampilan Tuan Xi. Saya khawatir dinasti Xiao sudah lama tidak ada lagi. Tapi sekarang ada 39 puncak alam Mahayana sekaligus, itu menakutkan. Xiao Yuanshan dan Xiao Feng juga merasakan nafas ini pada saat yang sama, dan mereka berdua menghilang dalam sekejap. Ketika mereka muncul, mereka sudah berdiri di depan ketiga pria itu. Xiao Yuanshan melirik mereka bertiga, dan kemudian melangkah maju dan memberi hormat sedikit. Di Xiao Yuanshan, dinasti Xiao bawah, saya tidak tahu di mana ketiganya adalah teman Tao. Petik 2. Pria berjubah brokat melangkah maju dan menjawab dengan sangat sopan,
ketiga saudara laki-laki saya berasal dari puncak Nanhua, dan saya datang untuk menemui Chen Ping dan Chen Gongxi hari ini. Puncak Nanhua. Xiao Yuanshan sedikit tertegun, tetapi kemudian dia bereaksi, ketiga orang ini seharusnya berasal dari kekuatan tersembunyi. Jadi dia buru-buru berkata, sangat disayangkan, Tuan Chen sedang berkultivasi, dan tidak ada cara untuk melihatmu. Apakah kamu teman Tuan Chen? Jika demikian, Anda dapat meninggalkan nama Anda, dan ketika Tuan Chen selesai berlatih, saya akan menyampaikannya kepadanya. Petik 2. Kami bukan temannya, dia adalah biksu kecil alam kesengsaraan, apakah dia layak berteman dengan kita? Kami datang untuk membunuhnya, untuk membiarkan dia keluar dan mati. Petik 2. Pria kekar itu mendengus dingin dan berkata kepada Xiao Yuanshan. Begitu suara pria kekar itu jatuh, jelas bahwa wajah pria berjubah brokat itu menjadi jelek. Dan Xiao Yuanshan dan Xiao Feng semua mengerutkan kening, dan langsung memasang postur. Jika Anda ingin membunuh Tuan Chen, Anda harus menghancurkan dinasti Xiao saya terlebih dahulu. Suara Xiao Yuanshan jatuh, dan ratusan biksu naik ke udara satu demi satu, berdiri di belakang Xiao Yuanshan serempak. Pada saat ini, suasana antara kedua belah pihak menjadi tegang. Yun Li sedang menggambar sesuatu di ruangan saat ini, dan Silan memukuli punggung Yun Li di belakang punggungnya. Ini benar-benar hidup, benar-benar ada orang bodoh yang percaya pada perintah pembunuhan dan datang ke dinasti Xiao untuk membunuh Chen Ping. Yun Li tersenyum sedikit. Yun Li, apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda ingin membantu? Saya khawatir dinasti Xiao tidak bisa menghentikan kedatangannya. Petik 2. Silan bertanya, jangan khawatir, aku sudah mati sekarang, dan orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Yun Li selesai berbicara, dia terus berkonsentrasi melukis. Di tengah dinasti Xiao, pria berjubah brokat itu tersenyum dan berkata kepada Xiao Yuanshan, Kaisar Xiao, jangan salah paham, saudara laki-laki saya tidak bisa berbicara, kami tidak memiliki niat jahat, kami hanya datang untuk menemui Chen Gongxi. Petik 2. Saya mengatakannya, Tuan Chen sedang berkultivasi, dan dia tidak punya waktu untuk. Xiao Yuanshan berkata dengan dingin. Sekarang dia tahu niat pihak lain, Xiao Yuanshan tidak memiliki wajah yang baik. Pria berjubah brokat itu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kalau begitu mari kita tunggu Gongxi Chen keluar dari bea cukai, dan minta Kaisar Xiao untuk memberikan pesan ketika saatnya tiba. Petik 2. Setelah berbicara, pria berjubah brokat itu melambaikan tangannya, dan mereka bertiga melangkah mundur, menjauh dari dinasti Xiao. Melihat ini, Xiao Yuanshan juga membawa orang kembali ke dinasti Xiao satu demi satu. Melihat Xiao Yuanshan membawa orang kembali ke kota kekaisaran, pria kekar itu sangat tidak puas dan berkata, kakak, dengan kekuatan dinasti Xiao, kami. Diam, idiot. Pria berjubah brokat itu tidak menunggu pria kekar itu selesai berbicara, dan langsung memarahi, ingin sekali memberi orang ini 2 tamparan. Dan pria kurus di samping juga berbicara, apakah kamu membiarkan keledai menendang otakmu? Aku belum pernah melihat pria bodoh sepertimu. Petik 2. Ketika pria kekar itu mendengar ini, dia langsung menjadi marah, dan memarahi, kakak memarahiku, lupakan saja, apa kamu? Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Lao Su juga saudara keduamu? Apakah ini cara kamu berbicara denganku? Petik 2. Bagaimana dengan saudara laki-laki kedua? Kamu tidak punya otak, bukankah kamu ingin mengatakannya? Pria kurus itu juga menatapnya, kamu tidak ingin memikirkannya? Kekuatan dinasti Xiao adalah semut di depan kita, tetapi mengapa Xiao Yuanshan sama sekali tidak takut pada kita, dan bahkan memasang postur putus asa? Petik 2. Dia bodoh dan tidak tahu kekuatan kami bertiga. Petik 2. Pria kekar itu menjelaskan, kentut, kita bertiga tidak menyembunyikan napas sama sekali, jadi bagaimana mungkin Xiao Yuanshan tidak tahu? Jika dia tidak tahu, bagaimana dia bisa menghentikan kita secara langsung?
Alasan mengapa Xiao Yuanshan sama sekali tidak takut pada kita menunjukkan bahwa ada master di belakang dinasti Xiao, dasar babi bodoh. Pria kurus itu memarahi dengan marah. Apa-apaan kamu? Pria kekar itu sedang terburu-buru dan akan melakukannya. Itu saja. Pria berjubah brokat itu mendengus dingin, menghentikan keduanya berdebat, dan kemudian melanjutkan, apa yang dikatakan yang ketiga benar. 10 aula mengirim orang untuk menyerang dinasti Xiao, dan mereka semua kembali dengan kalah, yang membuktikan bahwa dinasti Xiao memiliki dukungan dari seorang master di belakangnya. Petik 2. Saya juga mendengar bahwa rota dari 10 aula langsung terbunuh dalam hitungan detik, dan kemudian dibangkitkan. Bagaimana keterampilan semacam ini bisa dilakukan oleh biksu biasa? Apa, bisakah itu dibangkitkan? Pria kekar itu berkata luar biasa. Saya baru saja mendengar bahwa 10 aula tidak akan mengeluarkan 100.000 batu roh abadi tanpa alasan dan membiarkan orang lain melakukan sesuatu yang mudah dilakukan. Kita tidak boleh ceroboh, apalagi ketika tangga akan muncul, kita harus lebih berhati-hati. Pria berjubah brokat itu berkata. Pria kekar itu sedikit mengernyit dan berkata, "Kakak, setelah mengatakan itu, kamu juga harus tahu bahwa kekayaan dan kekayaan dalam bahaya, dan jika kamu sangat berhati-hati, kami bahkan tidak akan bisa mendapatkan sampah pada saat itu, dan pasti akan ada orang lain yang akan datang untuk menemukan Chen Ping itu." Petik 2. Jika orang lain datang untuk menemukannya, maka kami akan memberikannya kepada orang lain, dan Anda seharusnya mendengar cerita tentang Snipe dan kerang yang bersaing untuk keuntungan nelayan, kan? Pria berjubah brokat itu berkata kepada pria kekar itu. Saya telah mendengar, saya mengerti. Pria kekar itu mengangguk lagi dan lagi.